SPD calon guru penggerak angkatan 9 Kota Purwakarta. Pada siang hari ini saya sudah berada di ruang Ibu Kepala Sekolah TK Tunas Harapan Ibu Haji Riri Suryani SPD, di mana hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan modul 3.1, yaitu tugas demonstrasi konstekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat siang Ibu Haji Dama. Alhamdulillah, selamat siang. Mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktu Ibu Haji. Sebentar untuk sesi wawancara terkait dengan dilema etika dan rujukan moral, yang biasanya ini kita sebagai pendidik ya Bu ya, ataupun kepala sekolah kadang harus memutuskan kasus-kasus yang terjadi di lingkungan kita. Terus yang kemudian kita harus memutuskannya. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan Ibu yang mau saya tanyakan ke Ibu. Semoga Ibu berkenan ya Bu. Baik, iya. Terima kasih Ibu. Menurut Ibu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Mengidentifikasikan kasus-kasus dilema moral atau rujukan dilema etika atau rujukan moral. Saya biasanya mengklasifikasikannya mengacu kepada aturan mana kasus yang termasuk dilema etika, mana yang termasuk ke rujukan moral. Jadi dari kasus yang saya dapati atau yang saya hadapi, saya pilih dengan mengacu ke aturan. Apakah ini termasuk ke dalam dilema etika dan nanti harus dipecahkan, diambil solusinya, mana yang terbaik dari yang baik, atau ini termasuk kepada kasus etika moral yang sama juga mengacu kepada aturan yang berlaku. Bagaimana solusinya nanti akan dipecahkan, mungkin berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Terima kasih Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada ada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Baik, untuk tadi yang mengambil keputusannya ya, cara mengambil keputusannya, saya tentu saja dengan mengklasifikasikan kasus tersebut apakah dilema etika atau rujukan moral. Misalnya kalau dilema etika itu mungkin saya mengambil keputusannya tidak begitu saja. Saya menggali data dulu dari berbagai pihak, terus memusyawarahkan dulu dengan wakil saya atau guru-guru yang lain ataupun dengan PP3 ya yang ada di sini di TK ini, ataupun kalau misalnya kasusnya terlalu berat, terlalu dilema sekali, mungkin saya meminta bantuan pemikiran atau solusi dari pihak yayasan atau pihak pengawas. Jadi baru diambillah keputusan yang saling menguntungkan atau tidak memberatkan salah satu pihak. Karena sekolah Ibu di sini swasta ya Bu ya, tentunya melibatkan yayasan ya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya itu. Baik. Langkahnya di mana saya mendapatkan satu permasalahan yang pertama, saya sendiri mencari data akar
permasalahan tersebut, terus mana yang lebih baik yang harus saya ambil, terus memusyawarahkannya dengan rekan guru atau pihak-pihak terkait, dan melihat dengan aturan yang berlaku di sekolah saya ini, baru nanti diambil keputusannya. Itu mungkin langkah-langkahnya minimal ada 3 langkah yang harus saya lalui. Jadi tidak semata keputusan tersebut diambil sendiri oleh ibu sendiri kepala sekolah, tentunya ada musyawarah ya Bu ya, ada kesepakatan tidak tergesa-gesa. Betul ya, kesepakatan bersama ya dengan guru. Oke, terima kasih Ibu. Terus hal apa saja nih yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif untuk mengambil keputusan adalah saya mengacu pada aturan sekolah. Aturan sekolah itu yang sudah dibuat bersama-sama dengan bersama stakeholder yang ada di sekolah, bersama pihak yayasan, pihak pengawas, pembinaannya beliau gitu ya. Jadi yang pertama kali itu tidak berbenturan dengan aturan yang ada di sekolah ini. Yang kedua mungkin tidak berbenturan dengan aturan dinas atau aturan pemerintah. Itu yang paling pokok. Jadi ada dasar hukumnya yang harus saya ambil untuk mengambil keputusan mana yang terbaik yang harus saya putuskan. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya Bu, tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang pernah saya dapatkan mungkin yang paling pokok sekali itu ya dilema ya. Dilema itu ya sulit sekali untuk memutuskan. Sulit sekali untuk memutuskan di antara yang baik ya, di antara yang urgent sekali, mana yang harus saya ambil, itu sangat menjadi permasalahan. Terus yang kedua mungkin saya khawatir bahwa keputusan saya ini kurang tepat, atau mungkin salah satu pihak itu ada yang kurang berkenan. Itu mungkin tantangannya, perasaan takutnya jadi permasalahan yang kedua gitu. Yang ketiga mungkin tantangannya ya saya harus lebih lagi lebih menggali lagi data yang akurat, atau mungkin akar permasalahan itu terjadi, sehingga itu meluangkan waktu saya untuk mengambil salah satu keputusan. Jadi dari kekhawatiran, waktu yang harus saya sediakan, juga mungkin antara bimbang gitu ya, antara takut mengambil keputusan itu jadi permasalahan yang kedua. Itu mungkin tantangannya. Tentunya ya Bu ya, permasalahan tersebut sama-sama baik ya, sama-sama benar, tapi tidak jauh dan tidak lepas dari kita bisa mempertanggungjawabkan ya setiap keputusan yang kita ambil ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat misalkan, atau memiliki sebuah jadwal nih untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Apakah secara langsung atau nanti cara menyelesaikan masalah tersebut atau jadwal penyelesaian itu tergantung ke permasalahannya ya, tergantung permasalahan yang terjadi. Kalau misalnya permasalahannya yang urgent sekali, yang harus saya putuskan dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya, atau sangat mendesak, ya mungkin saya hanya memusyawarahkannya dengan komponen yang ada di sekolah ini, mungkin ya dengan wakil saya, dengan guru-guru mungkin itu, atau dengan via telepon
dengan pihak-pihak terkait karena permasalahannya urgent sekali untuk diputuskan. Kalau misalnya ada permasalahannya yang tidak sangat urgent untuk cepat diputuskan, mungkin saya akan mengambil waktu tertentu ya minimal 3 hari lah, minimal 3 hari untuk dijadwalkan bahwa permasalahan itu harus sudah selesaikan gitu ya. Iya. Terima kasih Ibu. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa nih yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik. Faktor yang paling yang membantu saya memudahkan untuk mengambil keputusan tentunya ada 2 faktor dalam dan faktor luar ya. Yang pertama mungkin yang di dalam sekolah saya sendiri itu pihak wakil saya atau rekan-rekan guru saya itu selalu sigap dan kompak untuk membantu saya apapun masalah yang terjadi. Itu yang paling saya rasakan selama ini. Yang kedua mungkin faktor ya dari keluarga juga sangat membantu apabila ada permasalahan yang terjadi di sekolah, terutama mungkin suami saya selalu memberikan masalah atau memberikan solusi karena pengalamannya beliau jadi menjadi guru untuk saya yang memberikan referensi untuk saya bagaimana apabila terjadi suatu permasalahan baik dilema etika ataupun rujukan moral. Masya Allah Ibu ya, jadi Ibu selain dari lingkungan sekolah sendiri ya, dengan guru-guru, sama sejawat ya, dengan yayasan, wakil kepala sekolah, Ibu bisa mendapatkan referensi dari keluarga juga ya Bu ya, dari suami ya, Masya Allah. Jadi kita itu bisa menyelesaikan suatu permasalahan itu atas dasar keputusan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Oke, terima kasih Bu. Terakhir nih Bu, pertanyaannya dari saya. Makasih pokoknya sebelumnya Bu ya. Ibu sudah berkenan menjawab setiap pertanyaan dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang paling sangat penting yang saya dapatkan selama ini bahwa sebagai seorang kepala sekolah itu tidak serta-merta kesuksesan di tangan sendiri atau di otak sendiri, tetapi kerjasama dengan berbagai pihak. Jadi komunikasi dengan berbagai pihak. Terus dari permasalahan yang saya dapatkan terutama masalah dilema etika ini banyak sekali membantu saya memberikan referensi untuk saya bahwa suatu permasalahan tidak bisa dipecahkan oleh saya sendiri. Jadi tetap harus dengan berbagai pihak untuk paling pokok harus dimusyawarahkan dan dicari solusi yang terbaik dan yang baik, terus yang menurut aturan, baik aturan yang ada di dalam di sekolah saya ataupun aturan yang dari pihak-pihak dinas ataupun pihak pemerintahan, itu mungkin yang harus yang jadi pembelajaran bahwa semakin banyak permasalahan, semakin banyak kita harus mengkomunikasikan. Dan lepas dari kita komunikasi dengan baik dengan rekan sejawat ya Bu ya di komunitas di sekolah. Baik Ibu, Masya Allah begitu banyak sekali pengalaman yang udah Ibu dapatkan ya selama menjabat jadi kepala sekolah. Ibu sangat bijak sekali dalam setiap mengambil keputusan sesuai dengan tadi yang Ibu sampaikan kepada saya. Semoga saya bisa mengikuti dan Ibu sebagai bahan referensi buat saya nanti ke depannya gitu ya. Saya suatu saat misalkan saya jadi seorang pemimpin sekolah atau di lingkungan masyarakat pun saya bisa berbagi meminta pendapat, mencari pengalaman dari Ibu. Masya Allah. Sekali lagi Ibu saya mengucapkan terima kasih. Itu ya kita harus sebijak mungkin sebijak mungkin, terus tidak boleh egois. Itu aja. Terima kasih.
bijak ya. Bijak. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih udah meluangkan waktunya untuk saya. Semoga saya kedepannya bisa mengimplementasikan pembelajaran yang saya peroleh sekarang hari ini bersama Ibu. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Ibu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak, dan terima kasih Bapak udah meluangkan waktunya. Saya ada tugas Pak, tugas CGP calon guru penggerak di modul 3.1 yaitu demonstrasi konseptual, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak ya Pak ya. Terima kasih Bapak udah meluangkan waktunya di hari libur sekarang ini ya. Iya. Ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan, sharing ya Pak ya, Bapak sebagai pemimpin kepala sekolah. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Bapak. Masalah siswa atau guru? Dua-duanya. Masalah guru boleh, masalah siswa juga boleh. Identifikasi itu bisa dilakukan, yang pertama bisa melalui secara langsung, proses wawancara atau bertanya langsung kepada yang bersangkutan. Bisa juga penggalian melalui BPBK, kemudian kesiswaan dan yang lain-lainnya, itu untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan kesiswaan. Jadi secara keseluruhan itu melalui komponen yang ada di sekolah, bisa secara langsung tadi mewawancara atau mungkin rentetan tugas masing-masing yang berhubungan dengan penanganan kasus-kasus seperti itu. Terima kasih Pak. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak ya, kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya itu tadi melalui tugas masing-masing komponen tadi. Salah satunya misalnya penanganan terhadap kesiswaan kan mulai dari identifikasi yang dilakukan oleh wali kelas misalnya, kemudian nanti berembuk dengan BP dan seterusnya sampai kepada tingkatan akhir itu di kesiswaan. Nah, nanti kebijakan terakhir apa misalnya kalau berhubungan dengan kenakalan dan sebagainya kan bisa kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah setelah melalui proses musyawarah. Jadi tidak serta-merta dilakukan oleh kepala sekolah itu sendiri, tapi melalui proses rangkaian yang panjang tadi. Ya ada istilah kan harus melalui musyawarah supaya terjadi pemufakatan. Semacam mencari fakta-faktanya juga gitu. Iya, itu digali dari berbagai sumber tadi. Ya, terima kasih Pak. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya itu tadi, jadi timbulnya kasus kan bisa dari siswa atau dari guru dan sebagainya. Nah nanti dari kasus itu dilaporkan kepada yang berkepentingan. Kalau tadi masalah siswa misalnya melalui BP yang menangani masalah jalan keluarnya seperti apa gitu. Tapi nanti kalau hubungan dengan reward dan punishment nanti diberikan oleh kesiswaan. Tapi kebijakan tetap ada di pimpinan gitu ya. Ini melalui proses tadi, melalui proses musyawarah. Gitu. Oke. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam ini Pak pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Nanti kita lihat dulu latar belakangnya. Jadi kalau misalnya ada permasalahan yang satu sisi misalnya ada kepentingan dengan apakah kompetensi kepala sekolah misalnya, atau mungkin juga tadi siswa misalnya untuk meningkatkan kemampuan kreativitas, kemandirian siswa dan sebagainya. Nah, sisi lain juga kan ada kewajiban utama sebagai guru berarti harus mengajar, kalau siswa harus belajar gitu.
Nah, dari dua sisi itu mana yang lebih penting nanti? Kalau misalnya bisa digantikan dengan pekerjaannya bisa dilakukan di lain waktu, yaitu bisa mengikuti kegiatan tersebut gitu. Jadi tidak merugikan siswa atau guru itu sendiri, tapi untuk meningkatkan tadi kompetensinya atau mungkin kreativitasnya dan sebagainya. Tapi sisi lain juga kita butuh tentang pelaksanaan tugas itu. Jadi tidak ada yang dirugikan, sama-sama saling Iya, ini ya Pak ya. Hanya kita juga harus melihat waktunya gitu ya. Termasuk nanti menanganinya harus bagaimana. Kalau misalnya selagi masih bisa digantikan dengan cara lain, misalnya seperti tadi guru satu sisi misalnya melaksanakan tugas lain, terus sisi lain juga harus mengajar. Nah itu bisa diinval misalnya atau invaler, atau juga kepala sekolah bisa langsung juga ikut menangani. Terima kasih Bapak. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak nih, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Contohnya apa? Tantangan Bapak gitu dalam mengambil keputusan itu, kira-kira ada enggak gitu yang kiranya apa, menurut Bapak itu bingung juga gitu menentukannya, ini apakah hal yang harus dikerjakan tuh yang mana yang paling utama semacam itu Pak? Ya kalau kebetulan program itu berbarengan gitu, jadi kadang-kadang susah kita ngambil keputusan karena apa, dua sisi yang berbeda tadi, kepentingan satu sisi tadi meningkatkan kompetensi atau kreativitas siswa dan sebagainya, sisi lain juga kan pelaksanaan tugas ya harus dilaksanakan, kalau tidak kan nanti berdampak terhadap proses pembelajaran dan sebagainya. Jadi kita harus sebijak mungkin dalam mengambil keputusan. Ya kita kadang-kadang juga melihat dulu, menganalisis, atau juga melihat di sekolah misalnya kalau sekiranya masih bisa digantikan tadi atau invaler misalnya, kita bisa ngambil keputusan itu. Atau mungkin juga secara langsung kita bisa menangani, misalnya saya kan bisa aja mengisi kekosongan tadi di KBM, bisa kalau kebetulan satu jurusan dengan kami dengan kepala sekolah ya bisa langsung ikut mengajar misalnya, atau kalau tidak ya kita bisa isi dengan pembinaan yang lain gitu. Lalu berusaha mencari solusinya ya Pak yang terbaik. Iya, ya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Terus apa Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu nih Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal gitu Pak untuk menyelesaikannya, bentuk prosedurnya seperti apa gitu Pak? Kalau penanganan terhadap siswa mungkin ada jadwal khusus di BPBK itu biasanya, termasuk di kesiswaan, seperti penanganan terhadap kedisiplinan pakaian, rambut dan sebagainya, itu kan bisa dilakukan setiap hari. Jadi pas mau masuk sekalian menerapkan GTS dan juga 3S gitu ya, salam, senyum, sapa, seterusnya. Itu bisa langsung melihat kedisiplinan anak dalam berpakaian dan sebagainya, kita langsung tegur itu. Tapi kalau misalnya masalah-masalah lain ya tergantung kejadiannya gitu, jadi tidak harus dijadwal itu. Tiba-tiba misalnya ada masalah seperti tadi, misalnya guru ikut penataran yang harus diikuti, sisi lain juga kita butuh ke KBM harus lancar dan sebagainya. Nah, itu kan tidak harus dijadwal itu, jadi pada waktu itu ya kita harus cepat mengatasi. Oke, terus adakah seseorang atau faktor yang selama ini memudahkan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah di kita di SMA 1 Cimahi itu ada yang disebut staff management gitu ya, dari mulai Wakase itu ada 4, kemudian Wakase kurikulum, kesiswaan, ya, humas dan sarpras. Nah nanti setiap Wakase itu didampingi oleh 2 orang yang disebut pendamping Wakase. Nanti dibantu juga dengan staf yang ada di BPBK gitu. Itu ada sekitar 5 orang guru BPBK yang siap membantu juga, termasuk di bagian tata usaha. Nanti ada kasubag atau mungkin ada pendamping yang lain sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita sudah siapkan komponen-komponen itu untuk membantu penanganan berbagai macam kasus yang ada di sekolah,
termasuk dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak diambil serta-merta oleh saya pribadi sebagai pimpinan, tapi harus melalui proses dan prosedural seperti tadi sesuai dengan tugas masing-masing atau tupoksi masing-masing. Insya Allah saya jadi lebih banyak ilmunya ya Pak ya. Wawancara Bapak sebagai kepala sekolah SMA, saya hanya sebagai guru TK ya Pak ya. Masya Allah, Iya. Bapak sehat selalu. Sama. Bapak guru Sehat. saya dulu waktunya bisa berlibur ketemu dengan Bapak, sangat bersyukur. Satu lagi nih Pak, pertanyaannya buat Bapak. Terus dari semua hal yang telah disampaikan Bapak itu, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut Pak? Yang jelas saya menambah ilmu dan pengalaman untuk menangani berbagai macam kasus yang terjadi di sekolah, ya, termasuk harus lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan. Sebab apalagi masyarakat sekarang kan semakin dinamis, semakin kondisinya semakin pintar-pintar, masyarakat juga itu akan berdampak nanti kalau kita salah ambil keputusan, nanti akan berdampak terhadap sekolah. Alhamdulillah Bapak, bersyukur sekali di waktu liburan ini saya bisa ketemu dengan Bapak, berjumpa dengan Bapak. Padahal Bapak dinasnya di luar kota, berbeda dengan saya Pak. Bapak di Cimahi di Bandung. Di waktu liburan Bapak bisa ketemu dengan saya. Terima kasih ya Pak. Sekali lagi terima kasih untuk sharing ilmunya, berbagi ilmunya untuk saya. Mudah-mudahan saya bisa mengimplementasikan pengalaman Bapak di sekolah saya kalau suatu saat saya jadi seorang kepala sekolah. Mungkin seperti itu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah berbagi pengalaman. Terima kasih Bapak.